Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi. Saya percaya kita mengikuti ibadah online hari ini dengan semangat yang baru, dengan keadaan yang sangat baik. Akhir-akhir ini hujan sudah mulai turun, cuaca sudah mulai berubah. Pastikan bahwa Bapak Ibu terus menjaga kesehatan, jangan sampai terlalu capek. Jangan sampai lupa juga makanan yang sehat, punya pola hidup yang sehat juga. Mari kita juga menjaga diri kita untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini saya ingin membagikan sebuah ayat yang belakangan juga sering saya renungkan di dalam Lukas 19, ayatnya yang ke-10. Sebuah ayat yang sederhana, pendek, tapi ayat ini merupakan ayat yang mengingatkan kita tentang betapa pentingnya kita untuk mempedulikan oleh orang lain. Saya bacakan dari Lukas 19 ayatnya yang ke-10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak Ibu sekalian, kita tahu dari ayat ini, tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Dia boleh datang ke dalam dunia, kemudian disalib, dan mati di atas kayu salib. Itu semuanya tujuannya karena dia mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus sudah mengasihi manusia dengan begitu luar biasa. Walaupun manusia dengan penuh dosa, dia tetap mencari dan menyelamatkan orang-orang yang telah berdosa, yang harusnya binasa. Seperti kita juga ini yang harusnya binasa, tetapi beroleh kehidupan yang kekal. Kalau Tuhan kita sendiri melakukan hal yang seperti itu, kita juga sebagai pengikut Kristus seharusnya juga memberikan teladan. Kita mengikuti teladan Yesus untuk kita mengasihi orang-orang di sekitar kita yang terhilang. Bapak Ibu, mulailah kita membiasakan diri kita untuk menyaksikan Kristus kepada orang lain. Yang paling dasar adalah mungkin kita membagikan kehidupan kita, bagaimana kita hidup dalam Kristus. Jangan sampai kita sebagai orang Kristen punya cara hidup yang sama dengan dunia. Kita tidak menyaksikan seperti apa Kristus dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, mulai hari ini kita mulai komitmen untuk menyaksikan Kristus dalam hidup kita. Dengan kita boleh punya cara hidup yang seperti Kristus. Mari kita ikuti ibadah ini dengan semangat baru, dengan gairah yang baru, untuk kita dapat mericas diri kita, dan kita dapat menyaksikan Yesus dalam hidup kita kepada orang lain di sekitar kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik buat kami. Sebentar kami akan mengikuti ibadah online hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri menjamah setiap kami di rumah-rumah Tuhan. Mungkin kami ada saat ini ada di rumah, mungkin ada yang di perjalanan, ada di luar kota. Tuhan yang terus memberikan kami api yang baru untuk kami boleh mengikuti ibadah ini walaupun dengan online. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap sama Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui ibadah kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat mengikuti ibadah. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati pikiran kita untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau bawa hati kita untuk kita meninggikan namanya. Haleluya Yesus. Kami membawa hidup kami Tuhan menjadi mezbah-Mu yang kudus, yang berkenan Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya Yesus. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, dengan urapan yang baru.
hati kami Tuhan. Penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Katakan, jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Oh, jadikan kami rumah doa-Mu. Jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, ke tempat kudus-Mu Tuhan. Mezbah-Mu ku serahkan seluruh hidupku. Penuhi kami Tuhan, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan, jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu,
rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, biar bangsa-bangsa agar semua suku bangsa yes, Tuhan. datang menyembahmu. Haleluya. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa Datang menyembahmu, datang menyembahmu. oh, jadikan Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Mari katakan lebih lagi, jadikan aku, Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, rumah doamu, biar bangsa mengenalmu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. jadikan aku, Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. biar semua bangsa menyembahmu, Agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Tinggikan dirimu mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan. mengatasi bumi. Tinggikan dirimu Mengatasi langit, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan mengatasi
kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, Sebab Engkau beserta kami. sebab Engkau sertaku. Dengan imanku ku diselamatkan oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Yesus, Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Yes, amin. Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap kan ku lewati, sebab Engkau sertaku. Yes, amin. Dengan imanku ku diselamatkan Oleh siapa? oleh kuasa Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku. Angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Surga bumi. nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Amin. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Sorakan haleluya. Namamu berkuasa, Surga bumi. nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan Kau hebat, Allah yang perkasa, berkuasa selamanya. Serah-serah kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang hari ini telah melayani kita dalam ibadah kita online House of Grace hari ini. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali join dalam ibadah online kita hari ini. Kami sangat ingin mengenal Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu dapat menghubungi kami di nomor WA yang ada di bawah ini
Biarkan kami untuk lebih mengenal Bapak Ibu, dan apabila Bapak Ibu belum mempunyai komunitas gereja, dapat bergabung bersama kami dengan ibadah kami online kami setiap jam 9 pagi di setiap minggunya. Sebentar kita akan memberikan persembahan dan perpuluhan. Sebelum itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan. Tuhan sungguh baik buat kami. Kami boleh mempunyai kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Mari Tuhan memberkati persembahan kami ini. Tuhan memberkati setiap kami yang memberikannya. Tuhan yang membalasnya berlipat kali ganda. Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, persembahan dan perpuluhan dapat diberikan melalui rekening atau transfer melalui rekening yang sudah tercantum di layar Bapak Ibu. Juga bisa melalui kode QR atau QR code menggunakan aplikasi mobile banking ataupun aplikasi-aplikasi yang lain. Selamat memberikan persembahan untuk Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh seorang hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita sambut firman Tuhan hari ini dengan semangat. Jangan lupa juga kalau Bapak Ibu memungkinkan, catat ayat-ayat firman Tuhan yang disampaikan supaya kita dapat merenungkan firman Tuhan hari ini di kemudian hari. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, saya berterima kasih untuk undangan daripada seluruh jemaat, bahkan gembala, koordinator, bahkan hamba-hamba Tuhan yang ada dan tergabung di dalam GBI House of Grace Surabaya. Saya bersyukur dan untuk kesekian kalinya kita berjumpa kembali. Dan saya yakin dan percaya setiap orang yang percaya kepada Yesus itu akan memperoleh kehidupan yang kekal, ya. Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk apa yang Engkau berikan, anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang kami masih boleh terima sampai hari ini. Biarlah kami diberkati oleh firman-Mu. Berbicara Engkau, kuasai hati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah diberkati. Haleluya. Amin. Ya. Terima kasih buat Tuhan Yesus dan juga gembala dan seluruh koordinator dan seluruh jemaat GBI House of Grace Surabaya. Tuhan Yesus memberkati. Nah, mari kita akan melihat satu kebenaran firman Tuhan dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17, saudara. Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15, 16 dan ayat yang ke-17. Kita akan sama-sama membacanya. Alkitab katakan begini, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Kita bisa melihat ada 3 bagian di sini yang penting. Bagian yang pertama adalah bagian kita, saudara. Ayat yang ke-15, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini bagian kita, ya. Di mana bagian kita? Bahwa saya dan Anda adalah orang-orang atau pribadi yang diciptakan Tuhan sedemikian rupa. Bukan hanya untuk menjalani hidup, bukan hanya untuk menikmati hidup, bukan hanya untuk mensyukuri hidup, tetapi lebih daripada itu, sebelum kita menjalani, menikmati dan mensyukuri, kita harus terlebih dahulu menjadi orang yang percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus yang telah lahir bagi kita, mati bagi kita, bangkit bagi kita, dan sebentar lagi kita akan merayakan pesta atau selebrasi di mana Yesus yang lahir bagi kita. When God
ketika firman itu menjelma menjadi manusia, itu harus dirayakan dalam situasi dan kondisi apapun. Banyak orang berkata bahwa saya tidak bisa merayakan Natal. Oh, nanti dulu gitu. Merayakannya dalam hal apa? Ya, saya tidak bisa beli baju baru, Pak Pendeta. Natal bukan bersandarkan hal itu. Saya tidak memiliki kue yang cukup. Saya mau katakan buat saudara, Natal tidak bersandarkan itu. Saya tidak memiliki uang yang cukup. Natal tidak bersandarkan itu. Tetapi Natal bersandar kepada Dia yang telah mau atas inisiatif, kemauan dan kemampuannya itu menjelma menjadi manusia dalam bentuk Yesus Kristus untuk menyelamatkan saya dan Anda dan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, ayat ke-15 menerangkan itu, saudara. Ya, ini adalah bagian kita supaya setiap orang yang percaya, supaya supaya. Jadi ada sesuatu yang harus saya dan Anda tindak lanjuti. Apa itu? Makna Natal adalah kasih. Ya, kalau saya dan Anda mengasihi Tuhan, maka kita harus percaya kepada Tuhan. Yang diejawantakan, yang diberikan kepada kita dalam bentuk manusianya Yesus. Yesus terlahir di muka bumi, betul? Siapa yang menolak bahwa Yesus tidak lahir? Yesus dilahirkan, ya, sebagai anak manusia. Tetapi jangan lupa keilahiannya itu, ya, karena Maria itu tidak hamil dari Yusuf tunangannya atau suaminya, tetapi karena Roh Kudus. Jadi kita bisa melihat bagaimana Tuhan yang begitu besar, yang sempurna, dan kelahirannya juga harus menjadi satu kesadaran bahwa oh ternyata dia seperti kita. Dia adalah manusia seperti kita. Dia lahir dari Bunda Maria, dari Ibu Maria. Nah, hal yang pertama yang saya mau garis bawahi, ketika orang yang percaya itu memiliki kasih, maka dia harus menjalankan misi daripada Natal itu. Ya, misinya adalah, coba Anda perhatikan di bagian ayat yang ke-17. Alkitab katakan, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Ayat 15 bagian kita, ayat yang ke-17 itu bagian Tuhan. Amin, saudara. Bagian Tuhan, Dia atas inisiatif dengan kemauan dan kemampuannya mengutus anaknya. Bagaimana cara mengutusnya? Sederhana. God became a man. Begitu, ya. Bukan seperti saya dan Anda pikirkan begitu, ya. Menyuruh seperti pembantu, menyuruh seperti asisten rumah tangga, menyuruh seperti bawahan. No, ya. Ini Tuhan sendiri yang menjelma menjadi manusia. Firman yang menjelma menjadi manusia. Alkitab katakan ada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Jadi kita bisa melihat bahwa Tuhan itu menjelma menjadi manusia ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, ya. Jadi kasih yang dinyatakan melalui Natal harus didahului bagaimana saya dan Anda sebagai orang yang percaya kepadanya memiliki kasih untuk selalu ada di dalam misi itu. Misi untuk menyelamatkan banyak orang. Siapa itu? Anda mungkin berkata, saya berkata, kan yang telah menyelamatkan adalah Tuhan Yesus. Betul. Tetapi saya dan Anda adalah wakil-wakil Tuhan sekarang di muka bumi. Alkitab katakan, bukan untuk menghakimi, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Mungkin hari ini banyak orang yang belum mengenal Yesus, belum tahu tentang cerita Yesus, belum tahu tentang firman Tuhan, belum tahu tentang isi Alkitab. Saya dan Anda yang telah diberkati menjadi orang yang percaya itu harus melakukan misi itu, saudara. Jadi yang ke-15 ini bagian kita, 17 itu didahului oleh bagian Tuhan yang mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia. Kalau Tuhan tidak menghakimi dunia, saya dan Anda juga tidak menghakimi orang lain, tetapi harus memiliki hati yang menjangkau orang lain
dengan kasih. Dengan kata lain, kita bukan dorong dia untuk binasa, tetapi kita dorong dia untuk memperoleh kehidupan yang kekal, menerima Yesus sebagai juru selamat dan menyelamatkan dia. Dan dengar baik, saudara, yang menyelamatkan adalah Kristus, tetapi melalui tangan-tangan kita banyak bisa menghasilkan banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Nah, saya masuk dalam inti khotbah saya. Kalau begitu, Pak, kasih yang seperti apa yang harus kita miliki supaya setiap orang yang percaya kepada Yesus beroleh hidup yang kekal, ya, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, bukan untuk menghakimi dia. Berarti kasih yang Tuhan berikan kepada kita dinyatakan melalui peristiwa Natal. Saya dan Anda harus memiliki hati Kristus untuk menjangkau orang lain dengan kasih-Nya yang luar biasa. Dari mana kita bisa mengerti? Dari mana kita bisa tahu, ya, apa itu kasih Tuhan? Bagaimana kasih Tuhan? Ayat 16. Mari kita baca sama-sama. Luar biasa. Ayat 15, 16, 17. 15 bagian kita, 17 bagian Tuhan. Dan ini yang harus kita lakukan, yaitu menyatakan kasih Tuhan yang Tuhan sudah berikan pengertiannya di ayat yang ke-16. Ya. Mari kita baca sama-sama ayat yang ke-16. Ayat yang sangat terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita melihat di sini bahwa setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Ini diulang 2 kali, tetapi ditambahkan dengan 2 kata penting, yaitu tidak binasa. Tidak binasa. Jadi orang yang percaya kepada Kristus, tempatnya itu bukan kebinasaan, tetapi tempatnya adalah kehidupan yang kekal. Dengan kata lain, tempat orang-orang yang percaya itu bukan di neraka, saudara. Tetapi tempat orang yang percaya adalah kehidupan yang kekal, berarti surga yang mulia. Amin, saudara. Jadi kalau begitu kita bisa melihat ada keuntungan di balik orang yang percaya kepada Kristus. Ya. Biarkan orang-orang yang tidak percaya, ya, menyatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan anak Allah yang maha tinggi, ya, bukan firman yang menjadi manusia. Mereka juga punya hak. Tetapi saya dan Anda juga punya hak, ya, punya bagian, yaitu menyatakan tidak. Sesungguhnya kalau saya dan Anda mau memperoleh kehidupan yang kekal, maka saya dan Anda harus menjadi orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya itu memiliki kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Natal. Mari kita lihat kasih Tuhan seperti apa. Ayat 16 dimulai dengan kata, karena begitu besar kasih Allah. Ya, dimulai dengan kata begitu besar kasih Allah. Jadi yang pertama, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Amin. Sekali lagi, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Jadi bagian kita bagaimana, Pak Pendeta? Bagian kita juga itu harus memiliki, mengusahakan, ya, berjalan dengan penuh perhatian, fokus kepada kasih yang tidak terbatas itu. Bukan hanya berkata-kata tentang ketidak terbatasan kasih Tuhan itu, tetapi bisa memberikan kasih Tuhan itu tanpa batas. Kita boleh berkata bahwa kita adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan, betul. Tetapi kalau kita dipenuhi oleh Roh Tuhan, kita juga bisa seperti Yesus, ya, seperti Yesus, ya, bukan menjadi, tapi seperti Yesus, menyatakan kasih yang tidak terbatas. Seperti apa? Yesus katakan, ampunilah 7 kali 70 kali, ya. Dari sana kita bisa melihat, kalau dijumlahkan 490, 1 tahun 365, kasih Tuhan lebih dari cukup, pengampunan Tuhan lebih dari cukup untuk mengampuni orang tiap-tiap hari. Bagaimana juga dengan kita? Kita pun juga harus sama. Kita berkata, enggak bisa karena itu sudah menyakitkan. Saya mau katakan buat saudara, itu bukan kasih Tuhan. Itu adalah kasih dunia, saudara, yang memiliki keterbatasan. Oh, kita adalah orang-orang yang sangat terbatas, betul. Tetapi kalau Roh Allah tinggal di dalam setiap orang yang percaya,
maka dia memiliki kasih Tuhan juga yang tidak terbatas. Amin. Belajar untuk bisa mengampuni, belajar untuk bisa mengerti kesalahan orang lain, meskipun memang sakit. Memang kasih yang sempurna begitu, saudara, sampai sakit. Ya, saya mengalami puluhan kali, kalau tidak boleh saya katakan ratusan kali, ketika saya pakai kasih Tuhan itu, maka kelihatannya kita rugi, kelihatannya kita ditipu, kelihatannya kita disakiti, tapi memang seperti itu. Kasih Tuhan memang seperti itu. Yesus mengampuni kita, bahkan ketika dia mati, dia bukan orang yang bersalah, pribadi yang bersalah, tapi dia terima itu. Kenapa demikian? Karena dia pakai kasih yang tidak terbatas itu, yang dimiliki oleh Tuhan itu sendiri, dianugerahkan kepada saya dan Anda sebagai orang yang percaya, sebagai bentuk pernyataan anugerah Tuhan kepada saya dan Anda dalam peristiwa Natal ini. Oleh sebab itu, saya dan Anda harus memiliki hati yang dipenuhi dengan kasih Tuhan untuk menjangkau orang lain dengan kasih. Kasih Tuhan yang pertama adalah tanpa batas. Yang kedua, Alkitab katakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya. Dunia ini, ya. So for God so loved the world, ya. Alkitab tidak menerangkan bahwa di situ hanya dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan orang Kristen, atau karena begitu besar kasih Allah akan orang yang percaya. Tidak. Tapi di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. What does it mean? Artinya dunia, ya ada orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Ada orang yang seagama dengan kita, yang seiman dengan kita, tapi namanya di dunia. Ada juga yang tidak seiman. Dan kasih Tuhan menjangkau mereka juga. Siapa? Ya orang-orang yang kita benci. Orang-orang yang mungkin kita udah kesel sama dia. Orang-orang yang tidak seiman, susah, nggak bisa nyambung. Tapi saya mau katakan buat saudara, nggak bisa nyambung karena kita pakai kasih dunia. Tapi kalau kita pakai kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Natal, maka kita akan memiliki hati itu, hati yang mau menjangkau orang lain dengan kasih Tuhan itu. Ya, jadi kalau kita berjumpa dengan orang, jangan suka membeda-bedakan. Amin, saudara. Ya, jangan suka membeda-bedakan. Ya, jadi ini bicara tentang universal love. Ya, tadi yang pertama bicara tentang unlimited love. Ini bicara tentang universal love. Ya, kasih yang menjangkau dunia, entah itu dunia pekerjaan, entah itu dunia pergaulan, entah itu dunia bisnis Anda, entah itu dunia pelayanan Anda sekalipun, atau mungkin dunia di mana Anda belum pernah masuk dalam komunitas itu. Kan memang orang-orang yang seperti karena kita tidak kenal, maka kita akan mengalami satu kebosanan, atau mungkin rasa, aduh, aku nggak suka di sini. Saya mau katakan buat saudara, Yesus yang telah meninggalkan kenyamanannya, ya, sebagai firman Allah, ya, yang menjelma menjadi manusia. Dia lebih enak tinggal di surga, saudara, ya, tapi dia tinggalkan kenyamanan. Itu kan luar biasa. Itu kan contoh yang luar biasa. Oleh sebab itu kita belajar juga bisa meninggalkan kenyamanan kita, ya, kesukaan kita, ya, untuk menjangkau orang lain dengan kasih Tuhan tanpa membeda-bedakan. Kalau kita hanya bisa mengasihi orang yang baik sama kita, saya mau katakan buat saudara, orang di luar sana pun bisa melakukan itu. Tapi kalau kita bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kita, orang yang merugikan kita, saya mau katakan buat saudara, kita sedang ada di dalam satu kasih, yaitu kasih Tuhan yang tidak membeda-bedakan. Kalau kita hanya cuma baik dengan orang yang baik dengan kita, apa dong keuntungannya? Kalau kita hanya baik kepada orang yang baik kepada kita, apa dong keuntungannya? Tapi kalau saya dan Anda bisa baik kepada orang-orang juga yang tidak baik dengan kita, maka di situ ada perbedaan yang besar. Dan orang itu akan bertanya-tanya, kenapa orang ini sampai seperti itu? Maka ketika dia ingin mengetahui, maka dia akan berjumpa dengan kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Natal, yaitu memiliki hati Tuhan yang menjangkau orang banyak dengan kasih Tuhan itu. Yang ketiga,
Alkitab katakan, sehingga ia telah mengaruniakan. Ya. Yang ketiga, ini satu kasih yang sifatnya unconditional. Ya. Unconditional artinya di sini tanpa pamrih. Ya. Banyak orang seringkali bisa memberi kepada orang yang selevel dengan dia, atau orang yang menguntungkan dia. Tapi bagaimana kita memberi bukan kepada bos kita, kita memberi bukan kepada orang yang lebih kaya kepada kita, tapi kita bisa memberi kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan, bahkan orang-orang yang tidak menguntungkan kita sama sekali. Dan kita beri itu for free, karena Yesus juga memberikan kasihnya for free, memberikan pengampunannya itu secara cuma-cuma. Apa yang saudara bayar? Apa yang saya bayar? Nggak ada, saudara. Karena kasih Allah itu sifatnya unconditional. Satu kasih yang tanpa pamrih. Anda tidak dikenakan biaya untuk itu. Saya tidak dikenakan charge untuk itu. Tetapi ayat yang ke-15, kita punya bagian, yaitu setiap orang yang percaya. Kalau saya dan Anda sudah dipenuhi dengan kasih yang unconditional itu, layaknya saya juga harus hidup di dalam kasih yang unconditional itu. Artinya, berikan juga unconditional kepada orang lain. Karena bos kita, big boss kita, karena Tuhan kita yang hidup itu, karena pemimpin kita, leader kita, the big leader kita itu memberikan dengan free, kita juga harus berikan dengan cuma-cuma kepada orang lain. Tanpa melihat suku, melihat status, ya, melihat sekeliling, kita berikan dengan tanpa pamrih. Maka saya yakin dan percaya Anda dan saya ada dalam kasih yang dinyatakan melalui Natal, kasih Tuhan yang memiliki hati selalu bisa menjangkau orang lain dengan kasih yang sempurna itu. Dan yang terakhir, Alkitab katakan mengaruniakan anaknya yang tunggal. Artinya saudara, anaknya yang tunggal itu berharga. Amin. Yang berkualitas. Yang keempat, hati yang memiliki kasih Tuhan yang dinyatakan melalui Natal harus juga seperti itu. Bisa memberi dengan yang berkualitas. Amin. Dia tidak memberi yang asal. Dia tidak memberi sembarangan. Natal adalah langkah awal kita untuk menapaki tahun yang baru dengan mampu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Yang terbaik tidak melulu dalam hal materi, saudara. Bagaimana dengan waktu-waktu kita yang terbaik? Bagaimana dengan pikiran-pikiran kita yang terbaik? Bagaimana dengan tenaga-tenaga kita yang terbaik? Bagaimana dengan, bisa juga materi, bagaimana dengan persembahan-persembahan kita yang terbaik, ya. Ya, kalau memang kita sudah diberkati oleh Tuhan, tidak ada salahnya juga untuk membalas kasih Tuhan itu, ya. Tidak melulu dalam bentuk jumlah, ya. Tetapi kalau kita bisa beri dalam jumlah yang memadai, kenapa tidak? Semakin kita diangkat tinggi oleh Tuhan, semakin juga kita bisa membalas kasih Tuhan, ya. Karena uang itu bukan segalanya bagi kita. Karena uang itu tidak menentukan langkah hidup kita. Yang menentukan langkah hidup kita adalah Kristus. Yang menentukan berkat kita adalah Tuhan. Dan dia katakan bahwa Tuhan di tempat yang tersembunyi akan membalas engkau dengan berkelimpahan. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Maju terus dalam Tuhan, dan biarlah kita semua mengenakan kasih yang dinyatakan melalui peristiwa Natal, yaitu memiliki hati yang menjangkau banyak orang dengan kasih yang sempurna dari Tuhan. God bless you, Merry Christmas, and Happy New Year. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Kami disadarkan dan kami dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu. Biarlah kami boleh mengenakan kasih itu di dalam kehidupan kami, kasih yang sempurna yang datangnya dari Tuhan, supaya kami boleh menjangkau banyak orang dengan kasih Tuhan itu. Ada banyak pekerjaan rumah kami yang harus kami selesaikan. Di sekeliling kami, orang-orang di sekeliling keluarga kami terdekat, atau mungkin tetangga kiri kanan, bahkan di dalam komunitas pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, dimanapun kami
pergi, kami berada, biarlah kasih Tuhan itu menjangkau banyak orang melalui kami. Terima kasih untuk kepercayaan-Mu Tuhan, terima kasih untuk pengorbanan-Mu, terima kasih untuk kelahiran-Mu bagi kami. Biarlah damai, sejahtera, sukacita Natal senantiasa ada dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam komunitas kami, bahkan di dalam bangsa dan negara kami. Curahkan berkat-Mu bagi negara dan bangsa kami, untuk gereja kami Tuhan. Kau berkati, untuk kota kami Kau berkati. Di mana saja kami berada, diberkati dan jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Amin. Shalom semuanya, nggak nyangka ya sekarang udah akhir tahun aja. Nah, di bulan Desember ini kita ada ibadah spesial Natal yang akan dilaksanakan tanggal 20 Desember jam 4 sore di YouTube channel. Kemudian akan dilanjutkan di Zoom Gathering. Akan ada apa aja sih di Natal kali ini? Yang pertama ada candlelight, kemudian ada special performance dari choir House of Grace, lalu ada firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Gembala senior kita, Pastor Yusuf Santoso dengan tema influencer. Plus kita akan bagi-bagi hadiah. Ada 25 OVO Cash untuk pemenang dari kuis Natal kita nanti. Plus ada juga 5 pemenang yang akan kita pilih untuk best kostum. Tema warna kostumnya adalah warna merah, warna hijau, dan warna emas. Jangan lupa untuk menggunakan aksesoris Natal juga nih. Waktu kita ikutan Zoom Gathering, ajak juga papa, mama, sepupu, saudara-saudara kita yang lain. Mau tetangga juga boleh, dan komsel-komsel kita juga boleh kok untuk ikut rame-rame di Zoom Gathering online ini. Seru banget kan? Ditambah lagi loh, masih ada special door prize handphone. Jadi, tunggu apa lagi? Catat tanggalnya di 20 Desember jam 4 sore. Sampai jumpa. Puji Tuhan, Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan. Ada pertolongan Tuhan, kita boleh ada seperti mana ada hari ini. Terima kasih kepada PAW yang sudah melayani Tuhan hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Pendeta Johan Lumoindo yang telah memberikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bahwa Engkau sudah menolong kami dalam ibadah kami hari ini. Kami mengucap syukur atas pertolongan Tuhan yang telah memberikan kesempatan bahkan kesehatan bagi kami untuk bisa beribadah. Berkatilah Tuhan seluruh tim PAW yang telah dengan setia melayani pekerjaan Tuhan. Kau memakai dan mengurapi mereka untuk melayani Tuhan lebih lanjut lagi bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati juga hamba-Mu Bapak Pendeta Johan Lumoindo yang telah memberikan firman kepada kami hari ini. Kami berdoa Tuhan memelihara dan menjaga kehidupan hamba-Mu, kesehatan dan kekuatan yang Kau berikan kepadanya. Kau berkati keluarganya, bahkan Kau berkati pelayanannya. Jadikan hamba-Mu menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terpuji Tuhan kekal selamanya. Kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman, biarlah boleh dikuatkan, diteguhkan, dan semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Kami teringat akan bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati kami. Bangsa ini bangsa yang membutuhkan pertolongan Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Mereka sedang membutuhkan Tuhan. Indonesia sedang membutuhkan Tuhan. Karena itu berkati pemerintah kami dari pusat sampai di daerah supaya dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan. Tuhan membuat gereja-Mu tetap eksis Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit ini, para hamba Tuhan senantiasa diurapi dan diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa untuk HUG dimanapun berada, mulai dari gembala senior kami sampai kepada seluruh gembala satelit. Tuhan memberkati, bahkan gereja HUG dimanapun berada, supaya tetap bisa bertumbuh dan berkembang. Banyak jiwa boleh dibawa kepada Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu kekal selamanya. Berkat-Mu bagi kami sekalian. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat yang berasal dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus Tuhan kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus-Nya, menyertai kita semua,
hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.